Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, alhamdulillah berjumpa lagi dengan audio terapi saya Asep Bruder yang ke-15. Ini khusus bagi sahabat-sahabat yang merasakan ketakutan dengan GERD, dengan asam lambung. Takut asam lambung, GERD itu pengaruh ke jantung, pengaruh kepada sesek, pengaruh kepada kematian, pengaruh kepada lain-lain sebagainya. Dan ini sangat mengganggu aktivitas Anda semuanya tentunya. Sahabat, apakah Anda ingin betul-betul terhindar dari ketakutan itu? Betul-betul ingin disembuhkan oleh Allah, betul-betul ingin kembali normal, bertahap, setahap demi setahap. Anda ingin normal? Kalau betul, maka Anda cocok untuk melanjutkan terapi ini sampai tuntas dan berulang-ulang. Seperti gelas yang sudah terisi dengan air kopi, kemudian sudah sehari belum dicuci, tentunya harus dicuci berulang-ulang, digosok lagi, sedikit lagi digosok lagi, digosok lagi sampai betul-betul karatnya hilang. Nah, begitupun penyakit psikosomatis ini atau anksietas ini. Psikosomatis adalah penyakit yang dirasa di fisik, tapi penyebabnya 90% dari psikis, dari isi memori, isi pikiran yang selama ini tersimpan melalui bacaan, tontonan, dan pendengaran, dan apa yang dialami. Sedangkan 10%-nya lagi dari secara medisnya yang biasa saya sampaikan di video-video yang sebelumnya, berkaitan dengan air kurang, karbohidrat, gula, aktivitas, istirahat, itu pengaruh. Sahabat-sahabat yang semakin ingin sehat, semakin ingin kembali pulih, kembali normal, kembali sembuh, maka yuk kita ikutin terapi ini dengan sungguh-sungguh. Sekarang ambil posisi Anda yang paling nyaman, boleh duduk di kursi sambil bersandar, boleh tiduran berbaring. Yang jelas Anda harus pakai headset. Gunakan headset, siapkan waktu ke depan 15-20 menit. Dan kalau belum makan, pause dulu audionya dan Anda makan dulu. Dan minum air putih dan air manis sebelum terapi. Pastikan itu. Nah, makan nasi, air putih dan teh manis, atau air manis atau gula pasir. Pada saat terapi nanti agar semakin cepat ada energi masuk, ada energi bagus dalam tubuh, maka bagus ke otaknya, ke tubuhnya, ke psikisnya juga akan bagus reaksinya dan hasilnya. Baik, sekarang kita mulai. Boleh sambil pegang guling, boleh tidak, boleh sambil pakai bantal, boleh tidak, senyaman Anda. Pastikan hindarkan dari suara yang bising. Kemudian penerangannya, lampunya sedang saja, dan nyaman boleh dengan AC atau kipas angin, yang penting tidak panas. Sekarang rasakan betul-betul Anda sedang mendengarkan suara saya, Anda sedang berbaring, sedang kondisi nyaman yang Anda pilih tadi. Kemudian rasakan sebenar-benarnya bahwa Allah sedang melihat, sedang menyaksikan, dan sedang mengurus, mendetakkan jantung kita, mengalirkan darah kita, menghalangkan nafas, yang sangat luar biasa dekatnya dan sayangnya kepada kita.
sekarang tarik nafas yang dalam dari hidung, kendorkan tubuhnya. Keluarkan lewat mulut. Kendorkan tubuhnya. Tarik nafas lagi lewat hidung. Keluarkan lewat mulut. Kendorkan tubuhnya, otot-ototnya kendorkan. Tidak perlu fokus, tidak perlu konsentrasi. Anda yang butuh mendengarkan suara saya dengan khusyuk, pikiran, perasaan, dan tubuh hadir sedang mendengarkan suara saya. Sedang ada di ruangan itu. Rasakan tarik nafas, keluarkan lewat mulut, dan tersenyum. Rasakan Allah sedang melihat, sedang menyaksikan, yang sangat sayang kepada kita. Nafas lagi, keluarkan. Kendorkan di otot di perutnya. Kendorkan otot di pinggangnya, di punggungnya, di tangannya. Lengan kiri, lengan kanan, kendorkan ototnya. Kendorkan otot kepalanya. Kendorkan di pahanya, betisnya. Kendorkan. Setiap Anda tarik nafas, keluar nafas, maka semakin izinkan untuk lemas, kendor, santai. Bagus sekali. Tarik nafas lagi yang panjang. Keluarkan. Bagus. Tarik nafas lagi. Dan sekarang tutup matanya. Kendor, tidur. Rileks, santai, nyaman. Jangan tidur nyenyak. Lebih rileks saja. Santai, nyaman. Kendorkan 1000 kali lipat. Lebih kendor. Lebih lemaskan. Kendorkan, lemaskan. Seakan-akan betul-betul tidak ada tenaga. Kendor sama sekali. Betul-betul lemas. Katakan, engkau lemas wahai diriku, lemas. Izinkan lemas. Semakin lemas, semakin kendor, maka dengan sendirinya secara otomatis akan semakin melebar otot-ototnya, pembuluh darahnya, makin lancar aliran darahnya. Biarkan asam lambungnya semakin mereda, semakin kendor otot-otot di pencernaannya. Tarik nafas lagi. Keluarkan, dan nafas sekarang seperti biasa saya hitung dari 5 mundur ke 1. Setiap hitungan mundur rasakan dan bayangkan semakin rileks, semakin santai, kendor, nyaman, dan semakin nyantai lagi. 5, 400 kali lipat lebih lelap, lebih nyaman, lebih kendor. 3, lebih kendor lagi. 2, 1000 kali lipat lebih kendor. Rasakan rasa nyamannya, rasa nikmatnya. Dan 1, sekarang 1000 kali lipat lebih santai, nyaman, kendor, dan lemaskan seluruh tubuhnya. Lepaskan saja, lepaskan. Semakin Anda lepaskan, maka semakin lebar pembuluh darahnya. Semakin lebar pembuluh darahnya, maka semakin lancar aliran darahnya ke seluruh tangan, kaki, otak, kepala, dan seluruh ke jantung, ke paru-paru, ke seluruh bagian-bagian tubuh yang kecil. Biarkan semakin kendor dengan sendirinya, secara otomatis. Semakin Anda kendorkan, maka semakin pembuluh darahnya lancar, melebar, dan darahnya lancar. Dan pencernaan pun semakin biar secara alami kendor, rileks, santai. Bagus. Ya, baik, dengarkan apapun yang saya katakan menjadi sebuah kenyataan. Keyakinan yang diyakini kebenarannya, karena Anda betul-betul ingin sekali sembuh, ingin betul-betul merealisasi, mewujudkan kesembuhan Anda, ingin disembuhkan oleh Allah, ingin betul-betul merasakan nikmatnya hidup, nikmatnya beraktivitas, nikmatnya berkeluarga lagi seperti Anda yang dulu. Tarik nafas lagi, keluarkan. Dan sekarang dengarkan kalimatnya baik-baik. Dengarkan apapun yang saya katakan menjadi sebuah kenyataan yang diyakini kebenarannya oleh Anda dan tersimpan dalam memori yang paling dalam, dan diyakini oleh jiwa yang paling dalam oleh Anda. Mulai saat ini dan seterusnya, Anda semakin terngiang-ngiang bahwa Anda betul-betul nyaman, aman, dan Anda ada di hari ini, bukan di hari kemarin. Anda ada di hari ini, bukan di tahun kemarin, bukan di bulan kemarin, tapi Anda ada di hari ini, menjalani kehidupan yang masih panjang ke depan, dan Allah yang mengurusnya. Dengarkan kalimatnya baik-baik. Mulai saat ini dan seterusnya Anda semakin yakin bahwa GERD dan asam lambung itu, asam lambung adalah sesuatu yang bagus, yang baik menurut medis, menurut psikologis, menurut ilmu Islam, ilmu tauhid,
asam lambung itu baik dan normal dan wajar dan harus ada setiap manusia. Dan sangat bermanfaat asam lambung itu untuk menghancurkan virus, bakteri, kuman yang masuk ke dalam lambung ke pencernaan akan diproses dulu oleh asam lambung yang Allah siapkan yang nilainya 7,4 keasamannya. Dan untuk menetralkan kalau terlalu asam, air yang kita minum, makanan yang kita makan akan dinormalkan oleh asam lambung kita. Kemudian kalau ada yang terlalu keras akan dihancurkan oleh asam lambung kita. Luar biasa. Bayangkan dan yakini bahwa asam lambung itu sesuatu yang baik. Sesuatu yang harus ada bagi seorang manusia yang normal secara medis. Maka peningkatan keasaman lambungnya itu turun, kadang-kadang meningkat, kadang-kadang turun, kadang-kadang meningkat, dan itu normal. Dengan makan, dengan minuman, dan dengan ketakutan, kecemasan, kepanikan, emosi, itu akan meningkat semakin asam. Maka akan semakin kembung rasanya. Gasnya semakin ada. Dan itu tidak bahaya. Itu normal, biasa, dan wajar, dan tidak ada membahayakan sedikit pun. Dan mulai saat ini Anda meyakini dan seyakin-yakinnya bahwa asam lambung itu biasa turun naik dari waktu bayi, anak-anak, remaja sampai dewasa, itu selalu meningkat menurun, meningkat menurun, sama dengan tensi darah, meningkat menurun, meningkat menurun, dengan glukosa darah, meningkat menurun, sama dengan keimanan, meningkat menurun, sama dengan semangat, meningkat menurun, meningkat menurun. Tidak ada satu orang pun yang stabil. Karena makanan, minuman, dan psikis kita selalu berubah. Maka asam lambung adalah sesuatu yang bagus. Karena asam lambung itu adalah bukan penyakit. Kalau penyakit itu namanya peningkatan terlalu tinggi asam lambung, itu pun namanya asid, terlalu asid. Dan itu biasa nanti akan normal kembali asal makanan, minuman, dan pikirannya dijaga. Akan kembali normal lagi. Semakin ketakutan, emosi, cemas, maka semakin meningkat keasamannya, maka akan semakin terasa pegah dan kembung. Kadang-kadang agak sesak, dan itu gak usah khawatir. Biasa saja, santai aja, nyaman saja. Semakin ada kendorkan, lemas, santai, cuek. Dulu Anda cuek, gak ada yang dirasa di lambung juga, nggak fokus ke lambung, maka Anda merasakan enjoy saja. Perih dulu juga sama, kembung dulu juga sama, kebak dulu juga sama, begah sama. Cuman karena nggak fokus dan karena belum ada kejadian yang menakutkan dan belum tahu tentang informasi-informasi tentang masalah lambung, masalah asam lambung, masalah GERD, maka Anda cuek aja. Maka ketika cuek, itulah kesehatan, kebahagiaan, kesembuhan bagi Anda. Semakin cuek, semakin sembuh terhadap asam lambung tersebut. Asam lambung adalah aman, walaupun meningkat, aman, tidak ada kaitannya sama dengan membahayakan, tidak ada sama sekali. Yang kedua, GERD pun sama. GERD itu waktu bayi, kemudian kita minum, siapapun yang minum atau minum susu kemudian keluar lagi, itu GERD, gastroesophageal reflux disease. Jadi apa yang kita makan, yang kita minum, usia berapapun, mau sehat mau sakit, ada kemungkinan untuk terbuka sphincternya dan keluar lagi minuman atau makanan itu, siapapun orangnya. Dan itu biasa dan itu normal dan itu nggak masalah. Ya, tetapi ketika kita fokuskan terhadap GERD-nya, terhadap terbayangkan terbuka sphincternya, klepnya, maka akan mengikuti itu sesuai dengan psikis kita. 90% tubuh kita dikendalikan oleh psikis, oleh bayangan, oleh imajinasi dan benak kita. Maka dari itu semakin Anda abaikan, semakin enjoy. Contoh ketika Anda mempelajari tentang kedutan, Anda membaca tentang kedutan, membaca tentang mimpi, membaca tentang apapun, maka akan terfokus kepada itu. Membaca tentang
Anda fokuskan ke cekukan atau kedutan, maka akan secara otomatis akan berkedut. Padahal tadinya juga berkedut atau jarang berkedut, tapi ketika difokuskan pikiran kita ke kedutan, maka berkedut dia. Kita fokuskan ke sesuatu akan semakin terasa, walaupun dulunya juga ada tapi nggak terasa. Ada tapi nggak terasa. Sekarang ada tapi dirasa-rasa, jadi semakin terasa. Maka mulai sekarang seterusnya Anda abaikan. Memang perut, gut, ya, esophagus, lambung, asam lambung itu adalah biarkan terjadi secara alami, dan Anda hanya fokus kepada memperbaiki pola makan, pola istirahat, aktivitas, buat sesama, kemudian ibadah, hanya itu aja. Biarkan ini seperti biasa mengalir saja. Dan mulai hari ini seterusnya Anda merasakan jauh lebih semangat, lebih optimis, karena cuman gitu toh ilmunya. Kalau sudah tahu ilmunya, maka Anda merasakan lebih aman, tenang, ya. Yakini ilmu ini, yakini kejadian ini secara medis, saya sudah jelaskan. Secara psikologisnya, kenapa semakin dirasa-rasa semakin terasa? Ya itulah 90% ketika kita memfokuskan kepada apapun di dalam tubuh kita, maka akan terasa itu yang terasa. Ya, walaupun tadinya terjadi, kalau karena nggak difokuskan, maka seperti tidak terasa apa-apa. Ya, jadi alihkan fokusnya sekarang kepada sesuatu yang baik, kepada sesuatu yang manfaat, pada sesuatu yang produktif. Ya, begitupun yang dibaca-baca sekarang, yang ditonton sekarang, yang baik-baik, karena isi pikiran, isi memori adalah apa yang kita baca, yang kita dengar, yang kita tonton. Maka mulai saat ini dan seterusnya udah fix, ya, udah fix masalah GERD dan asam lambung itu adalah sesuatu yang biasa, normal, wajar, dan aman. Mulai saat ini dan seterusnya tersimpan dalam memori Anda kalimat ini: asam lambung dan GERD itu sesuatu yang aman, nyaman. Semua orang turun naik asam lambungnya, semua orang ada GERD, ada olab, ada keluar lagi pada saat kita makan. Siapapun agak sedikit banyak, kemudian tengkurap, dia akan keluar, kemudian ada asam, dan itu biasa semua orang. Maka itu sesuatu yang biasa. Kenapa sekarang semakin terasa? Karena sekarang dirasa-rasa, dan sudah banyak informasi-informasi yang sudah terlanjur masuk ke telinga Anda, ke mata Anda, tersimpan di memori Anda. Maka yang terjadi parno aja. Dan hari ini dan seterusnya, pada saat buka mata nanti, Anda rasakan jauh lebih semangat, optimis, yakin, percaya diri, seyakin-yakinnya. Secara medis, psikologis, dan ketauhidannya, serahkan semuanya kepada Allah. Masa bodoh terserahmu ya Allah. Anda akan merasakan jauh lebih semangat, optimis, yakin, dan merasa aman, nyaman, dan memang aman dan nyaman. Kalau mengerti dan sepakat Anda sembuh, anggukan kepalanya. Kalau Anda sepakat bahwa Anda layak untuk sembuh, layak untuk kembali normal, anggukan kepalanya. Baik, terima kasih. Dan kalau Anda sepakat Anda layak disembuhkan sama Allah, jiwa dan raga Anda, maka anggukan kepalanya. Baik. Saya hitung 1 sampai 10. Pada hitungan 10 nanti buka mata lebih segar, lebih fresh, lebih semangat, lebih optimis, lebih yakin tentang kata-kata yang tadi, tentang ilmu keyakinan yang tadi. Semakin yakin dan percaya, dan selalu ingat selalu ini demi kesehatan, kebahagiaan Anda. 1, 2, tarik nafas. 3, keluarkan. 4, tarik nafas lagi, rasakan dan tersenyum. Rasakan diri Anda yang baru, penuh dengan semangat, optimis. 5, semakin semangat. Perlihatkan kepada Allah, kepada orang-orang sekitar Anda, bahwa Anda adalah orang yang baru. Jiwanya, semangatnya. Isi memorinya, isi memori yang baru, maka akan menggerakkan seluruh tubuhnya dengan semangat baru. Sehat, gak ada masalah. Tentang imajinasi, tentang persepsi, tentang GERD dan asam lambung udah beres. Udah selesai, udah kelar. Dan hari ini tinggal memfokuskan kepada aktivitas Anda sebagai profesi Anda, aktivitas Anda di keluarga Anda, aktivitas Anda sebagai hamba Allah. Udah, hanya itu saja. Dan jaga makanan minumannya sesuai yang saya anjurkan itu. 6, 7, semakin tersenyum. 8,
9 dan 10. Pelan-pelan buka matanya, lebih segar, lebih fresh, lebih semangat lagi, dan rasakan lebih segar. Ya, ternyata cuman itu ilmunya ya, ternyata subhanallah. Rasakan dan bilang alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Dan Anda rasakan sekarang semakin Anda nyaman, semakin Anda ingat-ingat keyakinan yang tadi itu. Dan Anda mulai sekarang betul-betul diulang-ulang audio ini, diulang-ulang secara langsung. Kemudian kalau Anda sayang kepada teman, kepada saudara, kepada siapa aja, bagikan saja ini. Bagikan, share kepada rekan-rekan Anda yang sama sakitnya. Ya, baik. Mohon maaf kalau kekurangan. Mudah-mudahan Allah menyembuhkan, menyehatkan, melindungi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian saya Asep Brother. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.